Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,5% di level 7.594. Namun investor asing mencatatkan net buy untuk market reguler sebesar 124 miliar, sedangkan di all market mencapai 380 miliar. Tapi kita dapat kabar berita guys, di mana Selat Hormuz kembali memanas ya, dan terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dan ya inilah yang menyebabkan harga minyak hari ini kembali mengalami kenaikan. Kapal ditembaki dan disita oleh Amerika Serikat sehingga Iran memperingatkan akan membalas serangan tersebut. Dan ya kalau misalkan kita lihat guys ya, dari kedua belah pihak ini masih terdapat kekacauan lah ya, belum 100% benar-benar berdamai, dan yang kita harapkan sih benar-benar adanya perdamaian ya dari Amerika Serikat, tidak ada lagi serangan-serangan dan juga pastinya Iran tidak akan membalas. Nah, hal ini cukup berdampak untuk kenaikan harga oil ya atau harga minyak. Crude oil WTI hari ini naik 4,3% di 87 USD per barrel, masih terbilang rendah dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Lalu untuk Brent oil juga naik 3,4% di level 93 USD per barrel. Untuk harga gold sedikit koreksi 0,2% di 4.818 USD per troy ounce. Dan untuk harga coal atau batu bara juga koreksi tipis 0,9% di 132 USD per ton. Oke guys, kita akan melihat ya, apakah hari ini saham-saham big cap, saham big banks, dan saham yang mungkin teman-teman sedang investasikan itu mengalami akumulasi atau tidak. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk perkembangan dari saham big banks. Hari ini mayoritas sebenarnya sideways ya guys ya, bukan koreksi, tapi rata-rata sih saya lihat sideways. Ada yang sedikit naik, ada juga yang sedikit turun. Untuk BRI-nya naik 0,2% di 3.440 per saham, ada normal distribusi dari ZP, LG, dan juga CC. Namun, kita melihat ada MG, BB, dan BK yang terpantau akumulasi. Sehingga sudah jauh lebih menarik sebenarnya untuk BBRI. Tapi kalau misal kita perhatikan untuk net sell-nya hari ini juga menurun dibandingkan penutupan Jumat lalu ya, di mana net sell minggu lalu itu cukup besar guys. Dari hari Rabu ya guys ya di 700 miliar, di hari Kamisnya turun 300 miliar, dan hari Jumatnya turun 200 miliar. Hari ini turun lagi 141 miliar. Dan ya semoga asingnya kembali masuk untuk BBRI, tapi sejauh ini yang kita kabarkan ya guys ya, ini terjadi di mana saham big banks itu sideways. Sideways itu dia naik turunnya itu tidak terlalu signifikan ya, alias stagnan gitulah ya. Naik tipis, turun juga tipis. Nah, itu juga sideways. Adapun naik turun di range yang sama, support dan resisten minor itu juga termasuk masih terbilang sideways. Cuman beberapa waktu lalu memang sempat ada kenaikan dan menjadi tanda reversal. Kalaupun ternyata BBRI naik lagi ya guys ya. Iya, ternyata besok ada ex-date dividend. Besok ex-date dividend 209 per saham, kemungkinan akan turun ya, turun. Tapi kalau misalkan naik lagi karena diakumulasi asing misalkan, maka itu akan menjadi hal yang positif dan saya rasa tidak akan lama lagi BRI bisa rebound. Tapi jelas ya, sebentar buat BRI itu bukan seperti saham gorengan, guys. Biasanya memakan waktu beberapa minggu, bahkan ada juga yang beberapa bulan hingga BRI-nya nanti naik. Tergantung akumulasi sebenarnya ya. Next kita ke BBNI. Untuk Bank BNI ada koreksi 1% hari ini di 3.670 per saham, dan secara teknikal memang masih sideways, jadi belum kemana-mana juga nih untuk harga BBNI. Tapi ternyata akumulasinya mulai terlihat bagus, terutama dari RX, AKTP asingnya terlihat dan juga terpantau kembali net buy. Kita cek untuk BNI. Yap, ternyata benar guys ya, ada kenaikan meskipun tidak signifikan dari sisi net buy asing atau akumulasi. Ini berlanjut ya dari minggu sebelumnya yang BNI juga memang diakumulasi. Hari ini kembali net buy 37,3 miliar. So far bagus ya untuk BNI, akumulasinya cukup rutin nih. Jadi teman-teman bisa pantau, dan untuk buy on weakness tambah muatan di harga sekarang juga tidak terlalu buruk ya. Meskipun tidak semurah di 3.500, tapi oke lah 3.600 saya rasa masih harga yang cukup murah nih untuk BNI.
Kita lanjut untuk Bank Mandiri juga sideways, masih closing di harga yang sama dengan penutupan Jumat kemarin di 4.620 per saham untuk hari Senin ini. Dan ada sedikit akumulasi dari ZPSSAK, namun TPBKYU-nya terpantau jualan. Coba kita cek untuk Bank Mandiri. Ternyata hari ini Bank Mandiri ada net sell meskipun tipis hanya 8 miliar saja. Tapi kalau misal kita perhatikan di minggu lalu memang masih cenderung net sell guys. So untuk Bank Mandiri juga ya kita harus melihat bagaimana asing terhadap saham-saham big banks ini karena memang yang bisa menaikkan big banks dengan signifikan adalah investor asing dengan akumulasinya yang besar juga. Lanjut untuk BBCA hari ini naik tipis 0,7% di level 6.475 per saham. Ada akumulasi dari CCAK dan juga AG. Kita cek untuk BBCA. Untuk Bank BCA kita perhatikan ada net buy 55,4 miliar. Ini adalah akumulasi yang lumayan bagus ya dari asing meskipun tidak sebesar net sell di penutupan minggu lalu guys. Hari Rabu, Kamis, Jumatnya ini net sell jumbo untuk asing di BCA. 263 miliar hari Rabu, hari Kamisnya 368 miliar, dan hari Jumatnya 522 miliar. Jadi hari ini baru diakumulasi kembali dan angkanya pun memang masih nanggung ya, belum signifikan lah, belum begitu besar. Jadi untuk BCA kalau misalkan sideways di harga sekarang karena ini dekat dengan support sebelumnya di 6.400-an. Jadi saya nilai sih ini cukup murah lah untuk buy on weakness di BCA. Tapi kenaikannya nanti teman-teman bisa lihat ya, pasti akan seiring dengan net buy asingnya. Kalau misalkan di sesi 1 midday asingnya masuk banyak, ya teman-teman juga silahkan ya ambil keputusan. Oke guys, kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut bahas saham Pak PP, karena ternyata hari ini ada beberapa saham yang diakumulasi dengan volume tinggi. Salah satunya ada Brand, di mana Brand hari ini meskipun cukup sideways, bahkan koreksi 0,3% di 6.600, tapi volumenya besar, akumulasi asingnya juga besar. Jadi ini menarik untuk kita pantau ya. Cukup netral, ada TPKZAK yang hari ini masuk cukup besar. Ini adalah investor asing. So kita cek ternyata Brand menjadi salah satu saham yang diakumulasi oleh investor asing. Kita cek 269 miliar ternyata asing net buy hari ini. Jadi sudah lumayan menarik nih untuk saham Brand, tidak ketinggalan ya dengan saham-saham Pak PP lainnya yang kemarin juga sempat diakumulasi atau di net buy. Salah satunya kemarin itu Cuan, guys. Cuan hari ini masih lanjut net buy 24 miliar, meskipun ada koreksi 3,4%, tapi kemarin memang sudah naik ya. Jadi akumulasi hari ini masih berlanjut SSKZDP. Minggu kemarin Cuan ini juga selalu masuk menjadi saham yang rutin diakumulasi asing. Selain Cuan, kalau misalnya kita lihat ya, technically Cuan ini juga cocok untuk trend following, tapi harus ditunggu normal correction-nya sehingga menjadi area higher low, baru teman-teman bisa eksekusi. Selain Cuan, kita coba lihat PTRO guys. PTRO-nya normal correction, ya jadi teman-teman bisa tunggu, either teman-teman tunggu higher low atau mungkin dari sisi ininya ya guys ya, indikatornya ya teman-teman juga bisa tunggu dia turun dulu guys. Hingga dia oversold nantinya ya. Ini kan masih di overbought nih. Kalau misalnya nanti sudah oversold, ya baru teman-teman bisa coba eksekusi juga. Untuk PTRO ada normal akumulasi meskipun ini dari domestik, NIOD-nya domestik ya guys ya, sedangkan asingnya net sell 17 miliar saja. Selain PTRO kita cek CDIA. CDIA-nya juga normal koreksi, hari ini turun 4,2% di 1.120 per saham. Dan ada normal distribusi dari GR PDBB. Asingnya juga jualan 500 jutaan saja. So, tentunya kalau misal mau masuk, tunggu dia oversold dulu guys ya. Karena ini belum turunnya, belum maksimal kalau menurut saya pribadi. Kita cek BRPT. Untuk BRPT juga mirip-mirip ya. Meskipun hari ini ada net buy asing 36 miliar. Ada asing yang masuk nih, DRAKZP yang terpantau sebagai top buyer. Lagi-lagi kalau mau eksekusi ya kita tunggu dulu ya beberapa indikatornya sesuai. Selain BRPT, kita cek apalagi guys, Gosco ya. Gosco sepertinya hari ini naik guys. Tadi saya lihat sih naik ya. Gosco-nya naik 4%-an di 234 per saham.
cukup netral, namun asingnya jualan terutama dari TP, sedangkan beberapa yang masuk adalah domestik. Oke guys, next kita ke Telkom. Kita kembalikan dulu ya ke brand tadi ya, karena di awal kita bahas brand. Salah satu saham yang cukup menarik karena diakumulasi asing adalah Telkom, di mana harga sahamnya kembali sideways di 3.100-an dan kita lihat mendekati support sebelumnya di 2.900 sampai 3.000. Untuk Telkom ada normal akumulasi dari RXBKYU. Kita cek ya untuk Telkomnya guys. Telkomnya ada net buy 138 miliar setelah kemarin ada sedikit net sell. Dan kalau misalnya kita rekap dengan minggu sebelumnya, ini akumulasi asingnya masih cukup dominan ya di Telkomnya. Jadi masih cukup menarik sebenarnya untuk cari barang nih, terutama saham-saham yang belum naik signifikan ya atau masih berada di dekat dengan zona koreksi kemarin. Nah, saya rasa itu masih bisa dipertimbangkan, guys. Oke, next kita ke BRMS. BRMS hari ini cukup menarik karena ternyata di net buy asing dengan kenaikan 6,4% di Rp905 per saham. Retest kembali di MA50-nya, semoga besok bisa lanjut naik dan tentunya bisa trend following. Untuk BRMS ada akumulasi dari AK, CCSS, YUZP. Kita cek ya untuk hari ini seberapa besar akumulasi asing di BRMS. Ternyata 135 miliar guys, lumayan cukup besar ya untuk net buy asingnya hari ini. So untuk Bumi Resource saya rasa juga bisa dipertimbangkan guys. Selain itu kita cek saham Bumi. Buminya distribusi ya, asingnya net sales 94 miliar dan terkoreksi. Ini seperti dengan prediksi kita kemarin, kalau untuk Bumi Dewa, kalau misalkan masih ada net sell alias masih ada distribusi, nah potensinya sih turun ya. Dan itu terjadi tadi di Bumi. Untuk Dewanya sideways, hari ini masih di 550 per saham, cukup netral, YUAK-nya masuk. Dan net buy asing juga belum begitu besar guys untuk Dewa, hanya 7,9 miliar aja. Jadi yang cukup menarik sebenarnya tadi itu BRMS, lalu yang kedua baru Dewa, lalu Bumi. Kenapa Dewa nomor 2 yang menarik ya dibandingkan dengan Bumi? Karena teman-teman perhatikan, meskipun 2 hari ini ternyata Dewanya di net buy tipis, tapi minggu sebelumnya itu cukup besar. Minggu sebelumnya akumulasi asing di Dewa ini lumayan besar. Jadi Dewa ya masih potensial lah ya. Bisa teman-teman pantau Dewa BRMS-nya. Untuk Bumi mungkin masih perlu menunggu koreksi yang lebih lanjut lagi. Atau mungkin besok bisa mantul di MA150-nya, ya tidak ada yang tahu juga guys. Tapi kalau misal kita lihat dari pergerakan asing yang lebih diminati oleh asingnya, ini BRMS dan Dewa. Buminya belum gitu ya. Buminya belum guys, masih ada net sell. Selanjutnya kita bahas TAPG, di mana TAPG juga hari ini cukup menarik dengan kenaikan 4,4% di Rp1.895 per saham. Nah, kalau misalkan dia sideways-nya seperti ini dan teman-teman trend following, ya teman-teman kan tidak akan bisa hold lama gitu, kecuali teman-teman punya conviction yang tinggi. Jadi nantinya akan cenderung ke swing gitu ya. Misalkan naik 14% karena teman-teman tahu ini adalah resisten, ya dekat dengan resisten ataupun resisten minor di 1900-an. Dengan kenaikan 14%, ya otomatis ketika dia ada koreksi, teman-teman akan take profit. Ya mungkin take profitnya kurang-kurangnya di 13 atau 12% gitu ya. Karena melihat memang sempat naik kembali. Nah ini kan trend followingnya sebenarnya menjadi tidak maksimal ya. Karena kita pun tidak tahu harganya dia akan turun sedalam apa. Daripada kita balik minus, ya lebih baik take profit gitu kan. Di atas 10% saya rasa tidak buruk-buruk amat ya untuk take profit. Dan lumayan bagus lah gitu guys ya. Jadi tergantung modalnya juga. Kalau misal teman-teman yakin dengan sahamnya karena fundamentalnya masih so far so good, ya tidak ada masalah dan secara fundamental, secara teknikal dan money flow-nya juga bagus, ya teman-teman juga tidak akan ragu dengan modal besar. Jadi persentase 10%, 15% saya rasa sudah sangat bagus lah. Ya tergantung dari besaran modalnya juga. Berbalik lagi ya guys ya, balik lagi ke modalnya. Untuk TAPG ada akumulasi dari ZPAKRX. So sejauh ini untuk teman-teman yang mungkin kemarin masuk lagi, either di 1700 atau di 1780 ini masih dalam kategori higher low, jadi masih bisa untuk di hold. Karena hari ini pun ternyata masih ada akumulasi asing untuk TAPG.
Netbuy-nya kembali masuk ya, terpantau 16,3 miliar untuk hari ini. Semoga saham teman-teman di minggu ini, saham kita semua bisa kembali naik, bisa rebound lagi, sehingga kita bisa take profit di harga yang lebih tinggi. Oke guys, kita rekap ya. Untuk hari ini saham yang paling banyak diakumulasi asing ada Brand, Telkom, lalu BRMS, ada BBCA, MDKA, Inco, BBNI, lalu ada DSSA, BRPT, Cuan, Astra International, Pegas, TAPG, UNTR, Bukalapak, lalu ada Arko, PSAB, BP, dan BNBR. Sedangkan untuk saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada BBRI, Bumi, Bull, lalu ada Adro, Cat Air, Antam, lalu ada Goto, AMRT, Kalbe Pharma, CBRE, AAD, BRIS, MBMA, PTRO, Tepia, RLCO, SMGR, Wifi, dan Inet. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.